Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang dampak dan pengolahan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat digunakan secara langsung dan ada yang digunakan setelah melalui proses pengolahan. Pengolahan sumber daya alam bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Berikut beberapa sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana ataupun modern. Yang pertama, ada ikan. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ikan ya. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah dengan teknologi sederhana maupun dengan teknologi modern. Pengolahan ikan dengan teknologi sederhana dilakukan dengan membuat ikan asin atau ikan asap. Adapun pengolahan dengan teknologi modern dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng sehingga ikan akan tahan lebih lama. Pada teknologi sederhana, sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia, sedangkan pada teknologi modern hampir semua prosesnya dilakukan oleh mesin. Nah, di bukunya halaman 133 ada dua buah gambar ya tentang pengolahan ikan secara sederhana, yaitu dengan dijemur, dan pengolahan ikan secara modern, yaitu diolah dengan mesin lalu dikemas dalam kaleng. Tentunya anak-anak pasti ya sudah pernah makan ikan yang dijemur dan ikan yang ada di dalam kaleng. Selanjutnya itu ada susu. Nah, susu adalah hasil produksi dari sapi perah yang dapat diolah secara sederhana ataupun modern. Secara sederhana, susu sapi segar dipanaskan dengan kompor sebelum dipasarkan. Tujuan dilakukan pemanasan adalah untuk membunuh kuman di dalam susu. Secara modern, susu sapi segar dipanaskan dengan teknik pasteurisasi menggunakan alat-alat modern dan kondisi yang steril atau bebas kuman. Selain itu, susu sapi juga diolah secara modern menjadi susu bubuk, susu kental manis, dan keju ya. Nah, bisa dilihat gambarnya di halaman 134. Susu murni diolah dengan teknologi sederhana dan keju diolah dari susu sapi dengan teknologi modern. Nah, selanjutnya yaitu adalah minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dari tambang minyak dan diolah menjadi berbagai macam bahan bakar dan bahan kimia melalui proses pemisahan. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern. Nah, lihat di sini gambarnya ya, ada minyak mentah. Minyak mentah ini bisa diolah menjadi berbagai macam bahan bakar dan bahan kimia. Bisa dijadikan sebagai gas tabung, bahan kimia, bensin, aftur atau minyak tanah. Ya, aftur itu yang sudah Bapak jelaskan, yaitu bahan bakar pesawat terbang, lalu bisa dijadikan solar, oli, lilin atau semir, dan bahan bakar kapal dan industri, serta aspal ya. Jadi minyak mentah ini atau minyak bumi banyak diolah menjadi berbagai macam bahan bakar dan bahan kimia. Selanjutnya yaitu ada kertas. Kertas terbuat dari serat tumbuhan. Bahan utama yang digunakan dalam industri kertas adalah batang kayu. Nah, anak-anak bisa melihat proses pembuatan kertas yang ada di halaman 135 ya. Yang pertama yaitu kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Lalu yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Lalu yang ketiga, bubur diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih.
Lalu dimasukkan yang keempat ya, dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air di dalam bubur tersebut atau pulp ya dihilangkan dengan mesin press. Nah, yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan yang terakhir, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, ini adalah prosesnya ya, seperti ini. Anak-anak bisa melihatnya. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah karet. Karet terbuat dari lateks atau getah dari pohon karet. Getah karet disadap dari pohon karet kemudian dikumpulkan dalam tangki yang besar. Getah karet ditambah dengan zat asam dan dibiarkan membeku. Proses dilanjutkan dengan menempatkannya dalam oven selama beberapa hari. Nah, bongkahan-bongkahan karet siap diolah menjadi berbagai jenis benda seperti ban, balon, bola, sarung tangan karet, sepatu bot, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa melihat di halaman 136 itu adalah wujud dari getah karet ya, seperti itu, dan bisa dijadikan berbagai macam barang tentunya. Jadi sangat berguna sekali ya getah karet ini. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Nah, berikut ini ada 4 dampak dari kurang dimanfaatkannya atau kurang bijaknya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutan yang gundul. Nah, upaya yang harus dilakukan yaitu reboisasi, sistem tebang pilih tanaman, lalu membuat terasering di lahan yang miring. Yang kedua ada rusaknya hutan bakau. Nah, rusaknya hutan bakau dapat diupaya pelestarian dengan cara reboisasi hutan bakau atau membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Nah, upaya pelestariannya yaitu dengan cara pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Lalu yang terakhir ada punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Nah, upaya pelestariannya yaitu melakukan pelestarian in situ dan ex situ yang sudah dijelaskan materinya ya. Jangan lupa waktu itu. Lalu melakukan tebang pilih dan reboisasi. Nah, berikut ya beberapa dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya cara melestarikannya. Anak-anak, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku halaman 137 dan 138. Nah, untuk tugas IPA hari ini, anak-anak mengerjakan kuis di halaman 136 dan kuis di halaman 138. Jadi ada 2 kuis yang harus dikerjakan. Nah, anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing.